Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai belajar kembali. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tema 6, cita-citaku, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 dengan pokok bahasan IPA dan juga SBDP. Pertama, kita akan mempelajari siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus hidup makhluk hidup, terjadi pertumbuhan dan juga perkembangan. Ada yang tahu apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah adanya proses pematangan alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Jadi, pengertian dari siklus hidup atau daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap perubahannya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali. Selanjutnya, kita akan mempelajari metamorfosis. Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Betul sekali, metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Biasanya, metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Contohnya, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, dan juga lalat. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya. Metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 tahap, yaitu telur, nimfa atau hewan muda, imago atau hewan dewasa. Contohnya kecoa, belalang, jangkrik, dan capung. Selanjutnya ada metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Ulat kemudian akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah cukup waktu, kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda dan terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya ialah metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik. Jangkrik berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu kemudian telur tersebut menetas dan membentuk nimfa. Nimfa adalah hewan muda. Lalu seiring berjalannya waktu, setelah cukup waktu, hewan muda berubah menjadi imago atau jangkrik dewasa. Itu adalah metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik. Selanjutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Kupu-kupu yang Lucu.
kita menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Bagaimana? Apakah ada perbedaan antara lagu kupu-kupu yang lucu dengan tik-tik-tik bunyi hujan? Jika ada perbedaan, lagu yang manakah yang dinyanyikan dengan cepat? Dan lagu manakah yang dinyanyikan dengan lambat? Ya, tik-tik-tik bunyi hujan dinyanyikan dengan cepat, sedangkan kupu-kupu yang lucu dinyanyikan dengan lambat. Ternyata ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat dan ada pula lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Lambat dan cepatnya lagu ketika dinyanyikan disebut juga dengan tempo lagu. Untuk tugasnya yang pertama, IPA. Ada pada halaman 8 buku tema 6 dan juga SPDP ada pada halaman 17. Lalu menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu dengan tempo yang benar dan dikirim dalam bentuk video. Terima kasih untuk materi hari ini. Semangat terus untuk belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.